Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi yang berkah ini kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Rabbul Izzah yang senantiasa memberikan rezeki kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini 21 Juni 2020 yang bertepatan dengan 29 Syawal 1441 Hijriah, Allah masih mempertemukan kita dalam rangka ta'lim di pertemuan yang kedua setelah Id. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dicatat sebagai bagian dari amal soleh yang kita kerjakan dan mendapatkan ridha atas keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, sampai jam 7.15 kita akan mengambil satu tema, yaitu pelajaran dari Sang Badui. Ini tema yang akan kita angkat dari perspektif fikih, ya. Pelajaran yang akan kita ambil dari seorang Arab Badui tentu sudah diambil terlebih dahulu oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kala itu. Karena biasanya orang Arab Badui itu biasa melakukan perkara-perkara yang di luar kebiasaan, disebabkan karena ketidaktahuan dan ketidakmengertian atas apa yang mereka lakukan, sehingga perbuatan mereka sering muncul dan kemudian juga sering ditunggu-tunggu oleh para sahabat Rasul. Kenapa? Begitu mereka melakukan tindakan yang tidak biasa, apalagi mungkin tidak sesuai dengan syariat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kesalahan itu, dan ini menjadi pelajaran penting bagi para sahabat untuk mengambil satu pelajaran dari kejadian tersebut. Jadi kadang seolah-olah sahabat mengatakan, ayo Arab Badui, lakuin tindakan yang aneh biar Rasul memperingatkan kalian sehingga kami bisa ngambil pelajaran. Ya, ini mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam pandai memanfaatkan situasi untuk mengambil satu pelajaran. Nah, pelajaran-pelajaran apa yang didapatkan dari seorang Arab Badui yang lebih khusus? Materi ini adalah tentang masalah taharah sebetulnya. Ya, masalah taharah. Bagaimana pembahasan kita ini mengerucut kepada satu kejadian di mana orang Arab itu kencing di masjid. Ya, tentu hadis ini adalah hadis yang sudah masyhur, sehingga ketika kita akan bacakan hadis itu maka kita juga akan mengambil pelajaran. Ya, jadi fikih hadis lah. Hadis kita ambil, kita bacakan, kita pelajari, lalu kemudian kita bahas pelajaran apa yang kita dapati dari hadis tersebut.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita melihat pengertian yang secara umum, maka kita akan mendapati bahwa yang disebut dengan Arab Badui itu adalah pengembara, ya, seorang musafir yang nomaden yang ada di Jazirah Arab sebagaimana pengembara lainnya. Jadi kalau kita lihat dua kata yang ada, Arab ya berarti memang istilah yang disematkan kepada mereka yang tinggal di Arab. Sementara Badui itu diambil dari kata budaiyun yang artinya ba'id, jauh. Ya, bisa diartikan perjalanannya yang jauh, bisa pula diartikan jauh dari peradaban, gitu ya, jauh dari peradaban yang mungkin sudah lebih dahulu peradaban itu sudah dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di kota, gitu ya. Sehingga kadang istilah ini yang juga kemudian diberikan kepada mereka yang terbelakang, bukan terbelakang mentalnya, tapi terbelakang dari sisi kemajuan teknologi dan akhlaknya mungkin, sampai kemudian mengatakan kamu seperti orang Arab Badui, ya, walaupun mungkin dia orang Indonesia. Karena ada kemiripan, jadi ketika ada orang yang memang susah diajak rembukan, susah diajak diskusi untuk membentuk masyarakat yang tamadun, ya, menjadi masyarakat yang memiliki wawasan keilmuan, lalu diajak diskusi susah, maka mungkin ini ada ciri-ciri Arab Badui yang tersematkan pada orang itu, walaupun orang itu adalah orang kita. Badui ini memiliki ciri khas, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat lain sembari menggembalakan kambing. Jadi nggak ada tempat yang pasti, di mana ada rumput dan di mana ada air yang bisa digunakan untuk nyambung hidup bagi mereka dan gembalaannya, maka disitulah mereka tinggal. Maka kenapa Raja Abrahah yang ada dari Yaman ketika ingin menghancurkan, ya, Ka'bah al-Musyarrafah di kota Mekah, satu di antara yang ia manfaatkan itu adalah penduduk lokal, ya. Ini yang kemudian disampaikan di dalam Sahih Qisasul Quran, ya, cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah cerita tentang Ashabul Fil, tentara-tentara gajah. Karena Abrahah tidak tahu secara detail tentang lokasi Jazirah Arab, sehingga ia memanfaatkan orang lokal untuk menuntun, seperti bahasa kita, jalan-jalan tikus yang dimanfaatkan untuk sampai kepada titik tujuan yang diinginkan oleh Abrahah dan bala tentaranya. Kita paham waktu itu masih tradisional, tidak ada GPS, tidak ada Google Map, ya, sehingga yang ia andalkan adalah pengalaman orang lokal untuk kemudian menuntun, ya, untuk menuntun Abrahah menuju satu tujuan, yaitu kota Mekah. Kenapa? Ya karena memang orang Arab pada waktu itu masih sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menggembalakan kambingnya, karena memang pertama tanah mereka tidak seperti kita, ya, tanah mereka tidak seperti kita, sehingga untuk mencari tempat di mana mereka akan mendapatkan air tentu tidak mudah. Maka bahasanya mereka itu nomaden, ya, tidak istiqomah. Ya, mungkin kalau kita lihat bukan dari sisi geografisnya, tapi dari sisi bagaimana cara mereka menggembalakan kambing ataupun sapi, itu seperti masyarakat yang ada di Bekri, ya, yang ada di Lampung Tengah. Ya, kebanyakan petani sapi, terutama sapi Bali, itu jarang di antara mereka yang kemudian mengandangkan sapinya di rumah mereka masing-masing. Jadi istilahnya dikepar. Sampai ada satu atau mayoritas, ya, yang punya sapi itu ada yang punya sampai 15, 20, sampai ada yang puluhan, dan itu jarang pulang. Gitu. Jadi digembalakan di tanah sawit, ya, di kebun sawit, dan kemudian berjaga bergiliran di antara orang-orang yang punya sapi itu. Nah, ini yang kemudian kita lihat dari pembahasan utama kita tentang siapa Arab
Badui, yaitu seorang pengembara yang mungkin belum banyak mendapatkan sentuhan-sentuhan keilmuan dan wawasan, sehingga cara pandang dan cara perbuatan yang mereka lakukan itu sangat berbeda dengan masyarakat madani atau masyarakat perkotaan. Baik, ini pokok pembahasan kita Bapak Ibu, ya. Ini pokok pembahasan kita dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini bersumber dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya akan bacakan hadis ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang Arab Badui pernah memasuki masjid. Lantas dia kencing di salah satu sisi masjid. Salah satu sisi, berarti tidak seluruh area masjid dikencingi oleh orang Arab Badui itu. Jadi dia hanya mengambil ya pojokannya, mengambil salah satu sisi masjid yang ada. Lalu apa reaksi sahabat saat ketika melihat ada orang yang kencing di masjid? Bagi orang yang tahu, ini hal yang tabu. Ya, bagi kita Bapak Ibu yang sudah tahu tentang fikih taharah, tidak masuk akal dan gak mungkin untuk kita kerjakan bagaimana kencing di masjid. Walaupun pada waktu itu masjid ala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berbeda dengan masjid kita di zaman Kiwari, di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang tidak ada masjid yang tidak tidak ada yang tidak seperti ini. Masjidnya udah bagus semua. Ya, sampai di kampung-kampung juga mereka fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan untuk membangun infrastruktur masjid yang lebih baik untuk memberikan kenyamanan kepada jamaah. Kalau masjid tempo dulu, yaitu pada zaman Rasul, adalah masjid yang beralaskan pasir, ya, tanah lah bahasanya begitu. Sehingga tidak bisa disamakan keadaan dulu dengan sekarang. Bagaimana kita membayangkan orang Arab Badui dulu saat kencing di pojokan masjid disamakan dengan kondisi masjid kita sekarang? Tentu berbeda. Ya, tentu berbeda. Baik. Namun ya, saat ketika reaksi yang dimiliki oleh para sahabat waktu itu adalah reaksi spontan. Ketika ada orang yang kencing di salah satu sisi masjid, maka reaksi yang keluar adalah reaksi spontan dari para sahabat. Apa reaksinya? Ingin menghardik, ya, bahasanya nyeneni lah gitu Pak ya, mau marahin gitu kan, gitu, sopan kamu ya gitu, ini masjid. Akan menghardik, bahasa itu yang akan muncul, yang akan disampaikan oleh mereka kepada orang Arab Badui itu. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tindakan itu. Jadi kalau bahasa verbal mungkin yang disampaikan oleh Rasul, gitu ya, jar ke, biarkan, entah ini disik, gitu, biar dia kencing sampai tuntas, jarne wae, ya, ojo mbok rusui, ya, jangan diganggu, wis ben, dek nguyuh, sak nguyuh, gitu. Kalau mau kencing aja, udah biarin, santai aja, anggap aja itu rumahnya, gitu ya, anggap itu kamar mandinya. Seolah-olah bahasa verbal itu yang akan disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya yang memiliki reaksi yang spontan. Enak aja, ini rumah Allah loh. Tapi tadi yang kemudian kita bahas, bagi orang yang tidak tahu, maka hal ini bukan perkara tabu. Tapi sebaliknya, bagi orang yang tahu, ini adalah perkara yang tabu dan gak mungkin dikerjakan. Gak mungkin. Ya, seperti halnya orang yang tidak tahu. Ini kita berbicara tentang orang sekarang, ya, di zaman kita. Bagi orang yang tidak tahu, mungkin akan melakukan perkara yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tahu saat ketika mereka menjadi tamu Allah misal di Mekah, atau menjadi orang-orang yang senantiasa ingin menghidupkan kegiatan ya ibadah sholatnya di masjid misal. Bagi orang yang tidak tahu mungkin akan ada perkara yang tidak bisa atau yang tidak biasa dilakukan oleh orang yang sudah mengerti. Karena mungkin ini salah satu contoh misal, karena dia tidak tahu dan mungkin dia belum bertanya sehingga habis sholat subuh, ya, karena mungkin pikir dia habis sholat ada sholat lagi gitu, maka habis sholat subuh dia berdiri lagi untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah subuh misal. Nah ini kan tidak biasa,
Tapi bagi orang yang nggak biasa, dia menganggap bahwa habis sholat fardu itu ada sholat sunnah yang mengiringi, seperti halnya setelah zuhur, ataupun setelah maghrib, ataupun setelah isya. Nah ini kan kemudian perlu dijelaskan. Baik. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, poin-poin hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini akan menjadi pelajaran penting bagi kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi melarang tindakan para sahabat pada waktu itu. Artinya beliau tidak ridho. Ya, beliau tidak membiarkan tindakan para sahabat yang akan menghardik orang Arab Badui itu. Kesannya kan Rasul bela nih ya. Kesannya Rasul membela, tapi tidak membela dan juga tidak membenarkan. Karena itu sebetulnya tindakan salah. Tapi bagaimana cara beliau mengajarkan sesuatu yang sangat berharga kepada para sahabat dan wabil khusus kepada orang Arab Badui itu, ini yang perlu kita gali. Ya, dari perspektif fikihnya dan juga dari perspektif tarbiyah, pendidikan dan juga dakwah. Bagaimana cara menyadarkan orang, bagaimana cara memberikan penjelasan kepada mereka yang tidak tahu. Tatkala orang tadi telah menyelesaikan hajatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas memerintah para sahabat untuk mengambil air, kemudian bekas kencing itu pun disiram. Ya, bekas kencing itu pun disiram. Dari hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini ada pelajaran yang sangat penting yang wajib kita ambil. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, ada beberapa intisari faedah yang bisa kita ambil dari hadis Badui tersebut. Ya, berikut intisarinya. Ada beberapa poin, paling tidak saya mencatatnya ada 8. Ya, ada 8 pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, hadis ini yaitu hadis Anas bin Malik menunjukkan bahwa air kencing itu najis. Ini juga disepakati oleh jumhur, mayoritas para ulama, wa ammatul muslimin, dan seluruh kaum muslimin juga sepakat. Bahkan non muslim juga sepakat. Ya, orang-orang kafir juga menyepakati bahwa air kencing itu sesuatu yang menjijikkan kalau bahasa mereka. Kalau dalam bahasa kita najis. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk membersihkan lantai masjid yang terkena kencing. Oleh karena itu, kencing dan kotoran yang keluar dari dalam tubuh manusia adalah najis, baik dari jalan depan maupun dari jalan belakang. Tapi tidak semua yang keluar dari jalan depan dan belakang itu mutlak dihukumi semuanya najis. Enggak. Sekarang yang dari jalan depan dulu. Tidak semua yang dari jalan depan itu dikatakan najis. Kenapa kita katakan demikian? Karena memang ada nas, ada dalil dari sunnah yang menjelaskan tentang klasifikasi ya zat atau sesuatu yang keluar dari jalan depan itu tidak semua dikatakan najis. Seperti mani atau sperma, dia tidak najis, ya, dia tidak najis karena itu adalah merupakan awal dari kejadian manusia. Kalau mani dikatakan najis, maka akan berentet runtutan yang panjang karena sesuatu yang berawal dari najis, maka sampai kapanpun itu akan menjadi najis. Ini adalah merupakan hikmah yang terbesar yang kita dapati kenapa mani ataupun sperma itu tidak najis, karena ia adalah merupakan cikal bakal awal kejadian manusia. Sesuatu yang haram, ya sesuatu yang haram ini Bapak Ibu, maka sampai kapanpun mau diperes, mau dibersihkan bagaimanapun caranya, ya tetap zat itu tidak akan berubah menjadi halal, karena memang awalnya haram. Seperti orang yang berangkat ke tanah suci dengan niatan ingin membersihkan harta haramnya dari korupsi, maka walaupun ia berangkat ke tanah suci, dia akan mendapatkan 2 hal. Pertama, dari perspektif fikih, jika semua perkara yang dilakukan dari awal sampai akhir
pelaksanaan ibadah haji tidak ada yang ketinggalan, maka fikihnya mengatakan bahwa ibadah hajinya sah tapi dia berdosa di hadapan Allah. Ya, apakah diterima? Allahu a'lam. Seperti orang yang melaksanakan ibadah puasa misalnya. Semua perkara ia turuti, perintah syariat dikerjakan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh ia tahu. Tapi kemudian dia masih melakukan perkara yang tidak kasat mata dia kerjakan. Artinya ada perkara-perkara yang menodai kehormatan Ramadan, seperti ghibah, ya, menggunjing orang lain, atau melakukan perbuatan kotor lainnya di bulan Ramadan. Kalau dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak bersenggama, maka dalam perspektif fikih puasanya di hari itu sah, tapi dia berdosa di hadapan Allah. Ini yang kemudian perlu diperhatikan, ya, berkaitan tentang sesuatu yang keluar dari jalan depan tidak semua dikatakan najis. Kemudian 3 dari antara 4 baru dikatakan najis, ya. Tapi tidak mewajibkan mandi besar, seperti air kencing, itu najis Bapak Ibu. Kemudian madhi itu juga najis. Kemudian wadhi itu juga najis. Dan ini semuanya keluar dari jalan depan. Baik air kencing, kemudian madhi dan wadhi itu semuanya najis, tapi tidak menyebabkan 3 perkara ini kita wajib mandi. Nah, ini yang kemudian perlu dibedakan. Dan kemudian perlu untuk kemudian kita pahamkan kepada diri, kenapa kalau mani keluar tidak dikatakan najis tapi wajib mandi, gitu kan? Karena pertama, ini adalah sesuai dengan petunjuk Nabi yang kemudian wajib kita ikuti. Yang kedua, dari aspek filosofis yang terkandung di antara perintah, ya, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini perlu mandi, yang ini tidak, itu karena Islam penuh dengan kemudahan. Ya, Islam penuh dengan kemudahan yang wajib untuk kemudian kita fahami. Kalau semua sesuatu yang dari jalan depan diwajibkan mandi besar, maka mau berapa kali Bapak Ibu kita semuanya mandi setelah kita buang air kecil, ya enggak? Kalau kemudian ini menjadi perkara yang kita samaratakan bahwa semua yang keluar dari jalan depan wajib mandi. Kenapa? Najis. Ternyata juga dalam Islam fikih mengajarkan kita dibedakan mana najis yang kategorinya sedang dan mana yang kategorinya berat, di mana bagaimana cara menghilangkannya dengan cukup berwudu, ya, dibersihkan lalu berwudu, atau dengan mandi. Nah, pelajaran pertama yang kita dapati adalah bahwa air kencing manusia itu najis sebagaimana juga air kencing binatang. Ya, air kencing binatang. Tapi kepada fokus pembahasan kita adalah air kencing manusia. Maka karena air kencing itu adalah sesuatu yang najis, maka perlu bagi kita untuk memperhatikan bagaimana kita bisa terhindar. Ya, karena itu tidak bisa lepas dari kita. Ya, tidak bisa lepas. Saat ketika kita menunaikan hajat, qada'ul hajah, maka penting bagi kita untuk menghindarkan diri supaya saat ketika ini perkara sudah selesai, tuntas, maka kita juga tidak membawa najis secara zahir, ya, walaupun secara batin kemana-mana juga kita bawa najis, bawa kotoran, tapi selama tidak nampak dan selama tidak keluar aman, gitu. Jadi air kencing dan kemudian kotoran itu akan dikatakan najis itu saat ketika sudah keluar. Kalau belum, jangan dibahas, gitu ya. Karena sesuatu yang tidak nampak itu tidak bisa dibahas, tidak bisa dihukumi secara zahir dalam perspektif ilmu fikih. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu. Ini yang kemudian pelajaran pertama yang kita dapati, bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melewati sebuah kuburan, ya, 2 kuburan, ya, melewati 2 kuburan, yang kemudian beliau berkata kepada sahabatnya, yang ini disiksa karena air kencingnya, dan yang ini disiksa karena adu domba, namimah. Ya, jadi suka memecah belah persatuan orang, persatuan umat, kerjaannya, ya, ngompor-ngomporin orang supaya berantem, ya, supaya terjadi pertikaian dan pertumpahan darah, maka gosok sana, gosok sini. Tindakan itu yang disebut sebagai namimah, dan orangnya disebut nammam. Maka Rasul mengatakan la yadkhulul jannata nammamun,
Ya, orang yang suka mengadu domba itu tidak akan masuk surga. Nah, Rasul mengatakan begitu. Orang ini disiksa karena ia tidak bisa menjaga air kencingnya. Ya, tidak bisa menjaga air kencingnya. Kenapa? Karena mungkin setelah ia menunaikan hajah, ia tidak tuntas. Tuntas dalam Islam itu adalah ketika sudah selesai, bersihkan. Kalau sudah bersih, baru kemudian tuntas. Nah, ini yang kemudian membedakan antara pelajaran-pelajaran yang ada di dalam agama kita dengan pelajaran agama lain. Mungkin di agama lain tidak bahas, ya, tidak dibahas. Jadi apa yang kita lakukan itu, Bapak Ibu, orientasinya selalu kepada akhirat. Ketika Rasul mengatakan orang ini diazab karena air kencingnya, berarti perbuatan kita setiap hari, ya, saat ketika kita menunaikan hajat kencing itu ternyata dicatat dan dihisap, dan ada implikasi pertanggungjawaban yang kemudian harus kita rasakan ketika kita berada di alam barzakh. Sudah mulai ngerasa tuh. Maka kemudian Rasul ngambil sebatang kayu lalu ditancapkan. Apa kata Rasul? Selama pohon ini masih hidup, mudah-mudahan dia senantiasa beristighfar, ya, senantiasa beristighfar untuk orang yang berada di bawahnya. Gitu. Maka filosofi kenapa ada pohon Kamboja yang ada di Indonesia, sebetulnya nggak harus Kamboja, mau pohon jengkol juga boleh sebetulnya, ya. Pohon jengkol mau pohon apa aja juga boleh. Tapi nggak tahu di Indonesia sudah kadung melekat bahwa kuburan itu cocoknya ditanamin pohon Kamboja karena mungkin baunya yang harum mungkin, ya, atau kembang kandil gitu, ya. Jadi selama pohon Kamboja itu hidup atau pohon-pohon bunga-bunga yang ada di kuburan kaum muslimin itu masih ada, maka mereka terus beristighfar kepada Allah, mudah-mudahan ahlul kubur yang ada di situ diberikan keringanan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada aspek filosofisnya. Orang kok kemudian hanya sekedar nancepin kembang begitu. Ini yang kemudian ada pada zaman Rasul ketika beliau mengatakan begitu. Jadi mudah-mudahan selama pohon ini masih hidup dia beristighfar kepada Allah. Jadi ternyata pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan juga bertasbih dan beristighfar kepada Sang Khalik, bukan manusia saja, ya. Baik. Jadi pelajaran pentingnya apa, Bapak Ibu? Bahwa air kencing itu najis, maka wajib bagi kita untuk hati-hati terhadapnya. Dalam hadis lain juga Rasul mengatakan keumuman dari azab umatku itu berasal dari air kencingnya. Ya, maka perlu ekstra hati-hati saat ketika kita menunaikan hajat. Ya, baik laki maupun perempuan. Kalau perempuan sudah positif, yang laki-laki itu mestinya ketika menunaikan hajat dalam keadaan jongkok. Ya, kenapa? Ya, karena teorinya juga kita paham. Air itu semakin tinggi yang jatuh dari atas, maka pantulannya juga akan semakin kuat, seperti halnya air terjun. Ratusan meter dari atas gunung keluar, ya, turun, maka tentu pantulannya juga akan semakin kuat. Logika itu yang kita jadikan sebagai pemahaman bahwa ketika manusia kencing dalam keadaan berdiri, maka pantulan dari air kencingnya juga semakin kuat kemana-mana. Ya, bisa saja ke betisnya, bisa saja ke celananya, bisa saja ke dinding-dinding kamar mandi yang dia miliki. Tapi kalau dia dalam kondisi jongkok, itu bisa meminimalisir. Apalagi kalau kemudian kita, ya, tanahnuh misal dalam mazhab Syafi'i, yaitu dengan cara dehem-dehem, ya, dengan cara ditekan gitu, ya, sehingga kantong kemih yang dimiliki kita itu bisa bersih. Nah, ini pelajaran pertama yang kita dapati, bahwa tidak boleh menganggap remeh air kencing karena itu termasuk perkara najis. Maka kenapa riskan bagi kita untuk kencing sembarangan? Nah, bagi orang yang tidak tahu, ini perkara yang lumrah gitu. Asal kena penyakit HIV, hasrat ingin pipis, maka disitulah dia kencing, ya kan? Lagi nyupir gitu, lalu kemudian kebelet pipis maka di mana tempat kemudian minggir, lalu kemudian pipis di situ. Bagi orang yang tahu tentang bahayanya percikan najis dan efek yang datang setelahnya, maka dia akan menahan sedikit, menahan sebentar sampai dia menemukan tempat yang layak. Mana itu? Musola. Jangan. Jadi gambarannya kalau di jalan itu
ngelihat musola itu sudah ngelihat pingin pipis saja. Ya, kalau mau mampir itu ya ke SPBU, sambil ngisi bahan bakar juga sambil ngeluarin bahan bakar yang tidak terpakai, gitu ya. Jadi jangan, ayo kita cari masjid, mau ngapain? Kirain mau sholat duha, taunya cuma kencing doang, ya. Nah ini yang kemudian jangan dijadikan masjid, yaitu khususnya adalah kamar mandinya hanya untuk ya buang air. Kalau bisa habis buang air kita manfaatkan. Oh ini mungkin keberkahan yang kita dapati. Habis itu wudu, sholat duha, ya kan rehat sebentar nih. Jadi masjid itu seperti area rest gitu ya, area istirahat bagi musafir yang bepergian jauh, sehingga selesai istirahat maka kita semangat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Baik, yang kedua, pelajaran yang kedua, wajibnya membersihkan lantai masjid dari najis karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk menyiramkan air pada najis tersebut. Jadi ini efek domino yang kemudian didapati dari perkara pertama yang tadi sudah kita bahas. Kalau air kencing itu najis, maka begitu dia jatuh kepada objek yang ada di sekitaran kita, maka itu juga menjadi najis. Kalau barangnya najis, maka tempat di mana jatuhnya najis itu juga terkena najis. Jadi bahasanya kena paparan. Ya, kena paparan najis. Maka kalau kemudian kita bawa anak, lalu kemudian anak kita kencing, jangan dibiarkan dengan mengatakan kencingnya anak kecil nggak apa-apa. Itu najis. Ada reaksi spontan yang kemudian perlu kita lakukan untuk membersihkannya. Kan kadang reaksi kita sedikit nggak masuk akal gitu. Udah tahu najis, malah justru cuma dilingkarin doang gitu. Ya, udah tahu najis, ada najis, dilingkarin doang, cuma dikasih tanda. Ya, kalau dulu di kampung kasih kapur gitu, ya, atau malah justru dikasih bata, sampai berhari-hari itu najis, ya, nggak hilang-hilang. Jadi tidak ada yang kepikiran untuk bagaimana cara supaya dengan cepat hilangnya najis itu ya dengan dibersihkan dengan air. Ya, bukan hanya sekedar ditandai. Nah, pelajaran yang kedua yang kita dapati dari hadis Anas bin Malik tadi itu adalah objek di mana tempat di mana najis itu mendarat, datang, maka secara otomatis itu juga najis, maka harus segera dihilangkan. Begitu najisnya hilang, maka tempat itu juga menjadi bersih kembali, ya, menjadi bersih kembali. Ini pelajaran kedua yang kita dapati. Kemudian pelajaran yang ketiga, terdapat larangan kencing di masjid, ya, karena Nabi SAW tidak mengingkari pengingkaran para sahabat. Artinya sahabat ketika akan melakukan satu tindakan, memperingatkan dengan cara yang keras, ya, menghardik. Lalu kemudian Rasul melarang, dan tadi yang sudah disinggung, larangan yang disampaikan oleh Rasul kepada mereka itu bukan berarti membela tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang dilakukan oleh orang Arab Badui, bukan. Ya, tapi ada pelajaran yang saat itu ingin disampaikan oleh Rasul kepada kedua belah pihak, baik kepada Rasul baik kepada para sahabat maupun kepada orang Arab Badui. Ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam cuma melarang untuk tidak menghardiknya, dan sesuatu yang kemudian dikaitkan dengan larangan Rasul untuk tidak boleh menghardik yang dilakukan oleh para sahabat tidak menunjukkan bahwa Rasul ridha. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwa kencing di masjid itu terlarang. Tapi nggak perlu juga ditulis. Ya, kalau sekarang kan orang udah paham semua ya, Bapak Ibu. Ya, jangan ditulis di masjid itu dilarang kencing di sini gitu ya. Semua orang juga paham kok, ya. Tapi ini adalah pelajaran yang dulu yang dulu asbabul wurud dari hadis itu muncul. Bahwa pernah ada kejadian ada orang yang kencing di masjid. Maka terus kemudian diambil pelajaran yang ketiga bahwa tidak boleh kencing di masjid karena ini adalah perkara yang terlarang sebagaimana dulu pernah ada di zaman Rasul. Ya, sehingga larangan yang ada itu menunjukkan terhadap tindakan yang tidak diperkenankan. Jadi kalau sesuatu yang dilarang itu kan berarti tidak boleh. Ya, sesuatu yang kemudian perlu disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa iki kira oleh gitu. Ini tidak boleh. Cuman kan bagi orang Arab Badui pada waktu itu dianggap perkara biasa aja. Ya, dianggap perkara yang biasa. Kemudian pelajaran keempat
ya yang kita dapati, kemungkaran itu wajib diingkari dengan segera. Ada sikap yang perlu segera ditunjukkan kepada kemungkaran yang ada di hadapan kita, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat tadi. Ini sikap reaktif, ya, sikap spontan yang dimiliki oleh sahabat Rasul saat ketika melihat apa yang kemudian tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Namun jika mengakhirkan mengingkari kemungkaran ada maslahah itu kebaikan, maka itu lebih baik. Ya, jadi membiarkan kemungkaran itu seolah-olah berjalan terus, dan kemudian yang ada seolah-olah kita ridho terhadap tindakan itu, tetapi kemudian kita melihat maslahahnya ada, maka itu lebih baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membiarkan Arab Badui tadi kencing di masjid karena memang di situ ada maslahah. Sekarang pertanyaannya, kebaikan apa yang bisa didapati atas tanda kutip pembiaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang Arab Badui itu? Kan kalau kita begini Bapak Ibu, itu kan nggak boleh, gitu kan, spontan langsung, nggak boleh, padahal orang itu lagi kencing, ya. Nah, ini bukan hanya saja masalah kencing yang kita bahas, tetapi bisa saja kepada persoalan-persoalan kemungkaran yang ada di masyarakat kita, tapi kita bisa melihat, bisa menganalisis sebelum larangan itu kita berikan, sebelum larangan itu kita sampaikan kepada mereka, ada nggak nih, ya, efek yang kemudian muncul, baik efek baik ataupun efek buruknya saat itu. Kalau ternyata kita melihat, ya, kalau kita melihat bahwa ternyata dengan menahannya diri kita untuk saat itu tidak mengingatkan kepada orang yang bersalah, ya, karena di dalamnya ada kemaslahatan, maka perkara itu baik. Tapi juga tidak bisa digeneralisasi, disamaratakan bahwa semua kemungkaran itu dibiarkan aja dulu, ya, dibiarkan aja dulu. Kenapa? Ya itu tadi, Rasul aja ngebiarin orang Arab Badui kencing sampai tuntas. Ini tidak begitu, ya. Tidak semua persoalan yang ada yang kemudian kaitannya dengan perkara mungkar itu diabaikan ataupun dibiarkan saat itu. Ada saatnya yang kemudian spontanitas kita langsung sampaikan, tapi ada juga kemudian ngulur-ngulur waktu karena memang kita lihat bahwa di dalamnya ada kemaslahatan, di dalamnya ada strategi yang perlu untuk kemudian kita terapkan agar amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa, ya, tersampaikan dengan baik. Nah, kita kembali kepada persoalan ini, ada maslahah atau ada kebaikan apa sampai Rasul membiarkan orang Arab itu tetap kencing sampai selesai, ya. Pelajarannya apa? Yang pertama, kalau kita kaitkan dengan ilmu kesehatan, nanti juga kita singgung sebetulnya di poin yang kelima ini langsung, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sikap yang sangat baik dalam menyikapi umatnya. Ini secara umum dulu. Beliau melarang para sahabat untuk menghardik orang ini karena ada bahaya yang ditimbulkan di balik itu, sekaligus ada kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Jadi poin kelima dan keempat saling berhubungan, ya. Jadi beliau melarang para sahabat untuk melarang, ya, untuk menghardik orang Arab itu karena memang akan menimbulkan bahaya. Dan kalau itu dibiarkan pada waktu itu akan menimbulkan maslahah. Ya, jadi poin keempat dan kelima berhubungan. Artinya dengan dibiarkannya orang Arab Badui itu kencing sampai selesai, itu menunjukkan maslahah. Tapi kalau ternyata diputus, ya, ketika aktivitas itu sedang berjalan, maka hanya akan menimbulkan efek bahaya. Apa bahayanya? Ada 3. Pertama, akan memudorotkan, akan memberikan efek bahaya kepada orang ini disebabkan kencing yang kemudian diperintahkan untuk dihentikan seketika. Dan juga para dokter mengatakan begitu, orang lagi kencing lalu kemudian dihentikan di tengah perjalanan padahal belum tuntas. Jadi orang lagi kencing lalu kemudian dilarang, jangan kencing di situ, lalu kemudian berhenti saat itu padahal belum selesai. Itu bahaya banget, ya. Bahaya buat siapa? Ya buat orang yang kencing. Walaupun mungkin perbuatan itu salah,
ya, walaupun perbuatan itu salah, tapi kita bisa melihat bahwa ada aspek yang lebih besar yang kemudian perlu kita perhatikan terhadap yang bersangkutan. Seperti misal, kita tidak melihat orang akan kencing di masjid, tapi bisa saja kita melihat orang itu kencing di pinggir jalan. Kalau mau mengingatkan orang itu untuk besok-besok supaya tidak kencing di pinggir jalan, maka juga tidak saat itu dia harus jangan di situ, padahal lagi kencing tuh, ya, padahal dia lagi buang air. Jadi biarkan dulu tuntas, begitu kan, begitu sudah selesai kita dekatin, kita nasihati. Nah, ini yang jauh lebih baik sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat setelah mendapatkan peringatan dari Rasul. Ya, itu yang pertama. Jadi justru akan menimbulkan efek mudarat. Kepada siapa? Kepada orang yang sedang kencing lalu diputus di tengah jalan, belum tuntas. Maka pekerjaan yang belum tuntas itu hanya akan menyisakan banyak masalah. Ya, itu perkara berlaku untuk semua pasal. Ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan apapun yang kemudian ditunda-tunda, ya pasti akan menyisakan banyak masalah. Dan itu ana rasakan. Ya, itu saya rasakan. Dulu andai kata bisa diselesaikan, mungkin persoalannya nggak akan sekompleks ini gitu. Ya, persoalannya nggak akan serumit ini. Jadi akhirnya kan terus membandingkan antara dulu dan sekarang. Andai kata dulu bisa saya selesaikan dengan baik, maka mungkin persoalannya tidak akan serumit ini. Tapi itulah pelajaran yang harus kita tanggung. Konsekuensi yang harus kita hadapi bahwa inilah akibat dari mengakhir-akhirkan amal, pekerjaan, maka kemudian banyak PR yang harus diselesaikan. Ya, itulah tanggung jawabnya. Ya, seperti halnya ini. Ya, ini pelajaran yang wajib untuk kemudian kita perhatikan. Apapun bentuknya, bukan hanya saja saat beraktivitas buang hajat. Ya, apapun pekerjaannya, kalau memang belum diselesaikan dengan sempurna akan menyisakan banyak masalah. Seperti ini. Kencing kok ditahan, ataupun kencing tapi ternyata tidak tuntas karena masuk lagi misal, karena ada peringatan dari orang lain, ya itu pasti efeknya luar biasa, entah akan jadi batu atau mungkin jadi yang lain. Kemudian yang kedua, bahaya lainnya adalah aurat orang ini bisa terbuka karena kaget sehingga berbalik, kemudian para sahabat mungkin bisa melihat auratnya. Ini juga perkara yang perlu diperhatikan. Seperti kita ngelarang orang kencing di pinggir jalan, mas jangan kencing di pinggir jalan, lalu secara spontan kan dia balik gitu, paling nggak nengok lah. Ya, begitu dia balik sementara auratnya masih terbuka, kan akhirnya kelihatan. Sementara aurat itu kan nggak boleh dilihat kecuali memang oleh orang yang halal untuk melihatnya. Nah, ini tidak boleh. Ya, walaupun mungkin dia sedang mengumbar auratnya di depan umum dengan cara dia kencing sembarangan, tapi bukan berarti kita memperingatkannya seketika pada waktu itu, karena hal yang kedua mungkin saja terjadi. Ya, bahkan yang ketiga, apa itu? Air kencingnya mecer-mecer, namanya belum tuntas. Ya, kalau dia masih tetap kencing lalu dipaksa berhenti, maka celananya kemungkinan bisa terkena najis alias mecer-mecer. Bahkan najisnya akan meluas di tempat dia kencing, namun bisa juga mengenai kepada bagian masjid lainnya kalau itu terjadi di masjid. Kalau misal itu terjadi di luar, di pinggir jalan, bisa saja kena motornya, bisa saja kena mobilnya, atau bisa saja kena yang lain. Ini kalau kemudian kita menghentikan aktivitas itu saat sedang berjalan. Maksudnya sih bagus. Ya, maksudnya bagus, tapi ternyata maksud yang bagus dengan cara yang salah mungkin justru malah akan semakin menambah masalah. Ada 3 lagi, ke-6, ke-7 dan ke-8. Pelajaran ke-6 yang kita dapati, membersihkan najis yang ada di masjid haruslah dilakukan dengan segera. Jadi jangan sampai ditandain. Ada orang datang ke masjid ngasih tanda lagi, datang ke masjid ngasih tanda lagi. Ada 10 orang yang lihat, ya 10 tanda diberikan. Ada yang ngasih kapur, ada yang ngasih bata, gitu ya. Ada yang ngasih gombal, tapi nggak segera diselesaikan. Ini kan berarti jamaah yang ada di masjid itu tidak cekatan. Ya, cekatannya hanya ngasih tanda, tapi tidak segera melakukan tindakan segera. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan menggunakan air dalam hal ini. Namun sebenarnya jika kencing tadi dibiarkan begitu saja, maka dia akan hilang. Kenapa?
Karena masjid Rasul pada waktu itu masih beralaskan pasir. Jadi walaupun tidak disiram aja, sebetulnya bisa hilang dewi, ya akan hilang sendiri. Namun sebenarnya kalau kencing tadi dibiarkan begitu saja, maka dia akan hilang dengan sendirinya karena tertiup angin atau terkena terik matahari. Ya, tapi kalau di tempat kita kan nggak mungkin. Kalau nggak dihilangkan, ya seminggu paling hilang. Sementara kita tahu air kencing itu baunya khas enggak, Pak? Khas ya. Kalau Bapak Ibu pengen gimana nyium bau khasnya air kencing, pergi ke terminal. Ya. Ya begitulah. Gimana ada orang kencing sembarangan yang ada di terminal lalu kemudian kita mencium aroma-aroma khas, itulah yang kemudian disebut sebagai efek dari kencing sembarangan di tempat umum. Ya, seperti di terminal gitu ya. Dalam ini misalnya terminal Raja Basah atau mungkin terminal-terminal lain yang kemudian tidak menjaga kebersihannya. Siapa yang melakukannya? Yang mereka yang kencing sembarangan, ya, tanpa menyebut satu persatu siapa orangnya, siapa yang merasa kencing sembarangan di situ, ya itulah pelakunya, gitu ya. Baik. Ini yang kemudian perlu kita perhatikan, bahwa pelajaran yang keenam, kalau ada najis segera dihilangkan, ya, jangan dibiarkan begitu saja. Kemudian pelajaran yang ketujuh, hendaklah setiap orang tatkala berinteraksi dengan lainnya dia menyikapinya sesuai dengan keadaan. Ini pelajaran ketujuh adalah pelajaran dakwah Bapak Ibu. Ya, pelajaran bagaimana ngajak orang untuk kebaikan. Apa yang perlu kita lakukan? Menyikapinya dengan keadaan. Orang Badui ini bukanlah penduduk Madinah. Jika penduduk Madinah yang melakukan demikian, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyikapinya berbeda. Karena ia bukan orang kota, bahasanya begitu. Artinya orang yang masih perlu bimbingan atas pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan oleh Rasul kepada para sahabatnya yang pada waktu itu tinggal di Madinah. Ya, yang tinggal di Madinah tentu banyak pelajaran yang sudah didapatkan oleh para sahabat, tapi mungkin pelajaran ini belum sampai kepada orang Arab Badui itu. Maka sikap yang perlu kita lakukan kepada mereka yang tidak tahu sangat berbeda dengan sikap kita kepada mereka yang sudah tahu. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ya tetap eneng beda nih, mana yang tahu dan mana yang tidak tahu, mana orang yang sudah paham dengan yang belum paham. Kalau orang yang nggak paham, ya apa yang mungkin dia lakukan sah-sah saja. Artinya menurut dia nggak ada masalah gitu loh. Walaupun perbuatan itu nggak boleh, bahkan terlarang justru. Ya, tapi karena nggak ngerti mau gimana, namanya juga nggak tahu. Ya, kewajiban kita memberitahu. Nah, saat ketika kita memberitahu kepada yang bersangkutan, artinya yang tidak tahu, itulah yang disebut dengan ya menyikapi dengan keadaan. Keadaannya apa? Objek mad'u yang kemudian kita ajak itulah yang wajib untuk kita ketahui. Oh, ini tingkatan orang yang kalau saya ajak diskusi dia akan mudah. Ya. Ini orang kalau saya ajak diskusi susah, tapi kalau diajak ngopi gampang gitu. Ayo berarti ajak ngopi. Ya, diajak ngopi, tapi orang usah diajak ngerokok, ngopi wae karo makan gedang goreng. Diajak ngopi, lalu kemudian kalau sudah klik, sudah ketemu hati dengan hati, baru disampaikan apa yang menjadi maksud tujuan utama kita untuk ngajak kebaikan. Untuk ngajak kebaikan. Seperti orang yang punya niatan yang baik ya untuk mendirikan sebuah lembaga gitu, lembaga Quran. Awalnya ditolak karena belum paham oleh komunitasnya. Tapi begitu komunitasnya itu 1-2 orang mulai paham, maka yang paham itu mulai membentuk satu kekuatan baru. Kekuatan itu dalam artian mewujudkan cita-cita akhiratnya, yaitu mendirikan rumah tahfidz. Karena saat pertama kali ide muncul di kalangan komunitas ini, dianggapnya sebagai kekuatan tandingan. Karena mereka biasanya kalau pertemuan itu menghidupkan kegiatan seperti organan gitu ya, musikan gitu. Terus dengan adanya wacana, oh berarti ini mau gembosin kita nih gitu. Tapi ternyata begitu 1-2 orang mulai paham, nah ternyata mereka memahami bahwa justru ini adalah perkara yang menyelamatkan kita. Ini perkara-perkara yang tidak manfaat.
Jadi kalau kita ngumpul itu diskusi membicarakan masalah apa yang akan kita lakukan untuk akhirat kita. Karena mereka mengatakan umur kita udah nggak panjang lagi nih. Mungkin kalau bahasanya tinggal menghitung hari. Karena usia kita sudah 68, ada yang 58, ada yang 50-an. Ini sudah saatnya kita berbicara tentang akhirat kita, gitu. Akhirnya semuanya tergugah dan punya niatan untuk membentuk satu wadah yang digunakan untuk para penghafal Al-Quran. Nah, ini Bapak Ibu. Dan kadang kegagalan kita itu karena memang terlalu tergesa-gesa dalam menentukan misi kita atau dalam melaksanakan misi kita. Padahal objek yang akan kita dakwai, ya, objek yang akan kita ajak untuk melakukan kebaikan itu berbeda-beda. Maka ini dibutuhkan kecerdasan emosional. Bagaimana cara ngajak orang untuk melakukan kebaikan. Jadi gimana caranya ngajak, tapi dia yang diajak itu nggak ngerasa kalau sedang didakwai, tapi tersentuh dengan dakwah kita. Gimana caranya? Tentu setiap kita punya langkah yang berbeda, ya, punya langkah yang berbeda. Memang kalau udah seperti itu butuh apa? Butuh kesabaran, ya, butuh banyak jurus yang kemudian perlu diterapkan agar misi akhir kita orang itu mau, itu ternyata juga banyak jurusnya. Tapi kalau kemudian jurusnya lempeng gitu aja, langsung mengatakan, itu nggak boleh, gitu, kamu, begitu ya. Kalau sudah itu tidak boleh, ini harusnya begini, harusnya begitu. Saat itu dia belum siap untuk menerima apa yang disampaikan. Maka kemudian malah justru harapan kita dia mau dengan apa yang kita sampaikan malah menjauh. Pelajaran itu kita dapati dari Al-Quran loh Bapak Ibu. Saat ketika Allah menurunkan larangan tentang minum khamr, minum arak, itu kan juga datangnya secara bertahap, secara periode, gitu. Tidak serta-merta bahwa Allah katakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ya, di dalam surah Al-Maidah itu adalah ayat klimak yang Allah turunkan kepada kita untuk tidak boleh minum khamr dengan kondisi apapun. Tapi sebelum ayat turun, ya, sebelum ayat ini turun kan ada 3 ayat yang berkaitan tentang larangan yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat pertama yang mengatakan bahwa kalau mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr, katakan bahwa khamr itu ada manfaatnya, gitu. Tapi mudaratnya lebih besar. Kan orang udah mulai paham tuh, oh iya, ada manfaat dan ada mudarat. Nah, ini yang kemudian pertama kali disampaikan informasinya oleh Allah, bahwa khamr itu yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang Arab pada waktu itu adalah tujuannya untuk menghangatkan tubuh dan menjadi sebuah rutinitas kebiasaan yang mereka lakukan pada waktu musim dingin, ya, fi waktu syita, di waktu musim dingin. Jadi untuk menghangatkan tubuh adalah dengan cara minum khamr. Lalu datang larangan itu. Informasi pertama Allah sampaikan. Kemudian yang berikutnya tentang larangan dari Allah, jangan kamu deketi sholat kalau engkau dalam keadaan mabok. Ini sudah mulai nih. Oh, berarti sudah mulai ada pembatasan bahwa ternyata tidak boleh minum khamr kalau kamu ingin melaksanakan sholat. Jadi para sahabat pada waktu itu tahu kalau sudah mau sholat mereka tidak minum khamr. Kalau mau minum khamr setelah sholat, itu pada waktu itu masih begitu. Ya, kenapa? Karena kalau lagi keadaan mabok, ya, akal tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah karena pengaruh dari minuman yang beralkohol, maka sholatnya kacau. Apa yang dilakukan dan apa yang dibaca tidak ketahuan. Dan itu pernah terjadi, ya, sampai ada sahabat yang baca surah Al-Kafirun tidak selesai, ya, karena Al-Kafirun itu butuh, ya, konsentrasi saat ketika membacanya. Ketika tidak konsentrasi, tidak jeli dalam membacanya, ya nggak akan sampai pada ayat lakum dinukum waliyadin, terus mulek gitu ya, muter-muter. Baik, yang terakhir, pelajaran yang ke-8, selayaknya bagi orang yang ingin melarang suatu kemungkaran, dia menjelaskan sebab kenapa dia melarang hal itu. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melarang orang Badui ini,
beliau menjelaskan bahwa hal ini dilarang karena masjid adalah tempat yang tidak diperbolehkan. Jadi setelah beliau melihat ya situasi yang ada pada orang Arab Badui itu, maka langkah berikutnya yang beliau lakukan itu adalah memberi penjelasan. Dan kalau dia sudah selesai dengan hajatnya, lalu kemudian Rasul tahu kondisi orang Arab itu bahwa memang orang ini tidak tahu, maka kemudian beliau mendekatinya dan kemudian memberikan penjelasan, besok nggak boleh lagi kamu kencing di sini. Ini masjid, ini rumah Allah, ya, di mana tempat ini harus terjaga kebersihan dan kesuciannya. Besok kalau mau kencing silahkan di tempatnya, ya. Ini bukan tempat di mana kamu biasa buang air kecil, karena mungkin kebiasaan inilah yang kemudian menghantarkan dia untuk sampai pada akhirnya pelajaran itu didapati oleh para sahabat. Apa itu? Kebiasaan orang Arab Badui yang kencing sembarangan. Sampai kemudian masuk ke masjid dianggapnya itu adalah tempat di mana dia boleh untuk mengerjakannya, padahal ini dilarang. Gitu. Artinya ini bukan kejadian di mana dia melakukan itu kali pertama dalam hidupnya, enggak. Itu udah menjadi kebiasaan, kencing di mana-mana gitu ya. Maka terus begitu datang pelajaran dari Rasul, akhirnya dia paham dan saat itu dia menjadi mengerti. Ya, orang Arab itu menjadi mengerti bahwa pelajaran yang disampaikan oleh Rasul bahwa pertama kencing tidak boleh sembarangan. Itu kata orang Arab Badui itu. Oh, pelajaran ini luar biasa nih, bahwa aku tidak boleh kencing sembarangan. Yang kedua bahwa air kencingku itu najis, maka aku wajib untuk menjaganya, dalam artian terhindar dari kotoran itu. Nah, ini yang kemudian pelajaran yang kita dapati dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an berkaitan tentang bagaimana sikap yang dimiliki oleh seorang muslim. Pertama berkaitan tentang air kencingnya, dan yang kedua adalah air kencing yang kalau kemudian itu terjadi atau kedapatan di tempat-tempat yang ada mungkin di masjid atau bahkan mungkin di rumah. Ya, dan mungkin ini sangat mungkin terjadi kalau di rumah. Kalau di masjid kemungkinan kecil, kecuali memang ada orang jamaah yang membawa anaknya ke masjid lalu kemudian kencing di situ. Dan kalaupun itu juga terjadi, kita tidak boleh melakukan tindakan yang berlebihan, Bapak Ibu. Ini kan kadang ada tindakan reaktif yang berlebihan saat ketika ada jamaah bawa anaknya ke masjid lalu kemudian kencing. Apa yang terjadi? Berantem gitu antara jamaah satu dengan jamaah yang bawa anaknya. Bapak gitu kan marah-marah, udah tahu anaknya masih kecil dibawa ke masjid, tuh apa yang terjadi? Kencing kan. Terus kemudian terjadi percekcokan. Kenapa? Karena orang tuanya juga nggak terima kalau anaknya disalahin. Anak ini belum ngerti, Pak, anak ini masih kecil, anak saya belum paham gitu. Saya bawa ke masjid supaya ada pelajaran yang dia dapati bahwa laki-laki itu harus sholat di masjid. Panjang ceritanya, debat sana debat sini. Akhirnya terjadi clash hati antara satu dengan yang lain di antara jamaah. Dan itu kita tidak pungkiri, karena ada jamaah yang tidak paham bagaimana cara berdakwah. Ada jamaah yang memang tidak paham bagaimana cara menyadarkan atau memberikan pelajaran kepada orang yang saat itu mungkin salah. Gitu. Maka ini yang kemudian wajib kita pelajari, bahwa tidak serta-merta saat ketika ada perkara kemungkaran yang terjadi di hadapan kita itu kemudian langsung ditegur. Ya, ini kan perkara yang tidak baik, tapi ada tindakan di mana kita bisa bersabar untuk sesaat dan kemudian menyampaikan tujuan akhir, yaitu memberikan penjelasan bahwa ini tidak boleh sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya juga memberikan penjelasan. Hei, orang Arab Badui, ini kamu kencing di masjid itu salah, tidak boleh. Tapi itu kan rangkaian akhir yang disampaikan oleh beliau kepada orang itu. Tidak di awal, tapi di akhir. Setelah Rasul membiarkan orang itu kencing, setelah Rasul menyuruh sahabatnya untuk menyiram tempat di mana orang itu kencing. Setelah semuanya selesai, baru orang itu dipanggil. Itu. Nah, ini kan yang terjadi, Pak. Ini yang menjadi pelajaran kita. Kalau ada orang yang salah, jangan di situ. Itu, tapi kemudian dipanggil. Ya, kalau sudah empat mata, tadi kok kayaknya dalam sholat saya perhatikan ada yang salah ya, Pak ya. Yang salah yang mana? Oh, yang ini. Ketika dia diingatkan dengan cara yang persuasif, dengan cara yang baik, dia merasa tidak tersinggung. Kenapa? Tidak dipermalukan di hadapan orang. Tapi karena kadang sikap semangat yang kita miliki menggebu-gebu untuk
menyadarkan kesalahan yang dilakukan oleh orang, tanpa kita sadari apa yang kita lakukan malah justru menyinggung perasaan orang itu. Nah, ini pelajaran ke-8. Ya, dipanggil baik-baik 4 mata, lalu kemudian tidak perlu disampaikan di depan khalayak ramai sehingga seperti ia sedang ditelanjangi, seperti ia sedang dipermalukan di hadapan orang. Ya, nah orang Arab ini dipanggil oleh Rasul, lalu kemudian 4 mata disampaikan, ini tidak bagus. Lah kalau ini disampaikan di hadapan para sahabat sudah tahu kok pelajaran ini bahwa kencing di masjid itu tidak boleh. Hanya dia yang belum tahu, maka yang belum tahu dipanggil oleh Rasul untuk diberi pelajaran. Ini tidak boleh, oh itu nggak boleh. Besok lagi jangan, ya, jangan hanya di masjid ini, dimanapun masjid kamu tidak boleh. Nah, ini yang kemudian sangat berharga pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saja yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Ya, dalam posisi seperti ini mungkin taklim tidak bisa lama-lama gitu ya. Ya, mentok jam 7:30 lah. Ya, mentok 7:30. Kalau nanti ada tanya jawab bisa disampaikan di grup. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, ya, di grup Darul Fatah. Sekaligus bagi Bapak Ibu yang belum ikut ya di grup WhatsApp keluarga Darul Fatah, nanti bisa ngubungin Mas Habib, ya, operator yayasan, untuk memasukkan nomor WhatsApp Bapak Ibu di keluarga Darul Fatah supaya up to date informasi yang didapatkan berkaitan tentang kegiatan taklim atau kegiatan yang lainnya. Mohon maaf atas keterbatasan waktu yang kita miliki. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.